Oke baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Henry Majid. Pada konten kami kali ini, kami membahas mengenai viral Pondok Pesantren Al-Zaitun yang sementara ini sedang menyita waktu kita untuk menonton lebih jelas mereka terkait dengan arah Pondok Pesantren Al-Zaitun ini terhadap bangsa Indonesia. Kami berdiskusi berdasarkan apa yang telah kami munculkan di media ini merupakan satu konklusi dari apa yang telah kami diskusikan, bahwa persoalannya sebenarnya terkait dengan Ponpes Al-Zaitun ini, kenapa dari hari ke hari, bahkan yang menjadi sebenarnya judul besar kita ini adalah siapa dibalik daripada viralnya atau siapa dibalik maraknya Pondok Pesantren Al-Zaitun ini. Panji Gumilang misalkan yang menjadi salah satu petinggi yang ada di pondok pesantren tersebut, juga di beberapa media atau juga di beberapa pertemuan dalam wawancara beliau itu bahkan mengakui bahwa ada yang membackup, ada yang mensupport dia, ada yang mendampingi dia untuk sampai pada hari ini seperti apa yang menjadi perbincangan publik, bahwa beliau kebal hukum, bahwa beliau tidak digosok atau tidak diganggu oleh para politisi atau oleh para penegak hukum. Paling tidak dalam momentum ini kita menjadi belajar ada dua hal. Yang pertama, bagaimana sikap tegas daripada penegak hukum kita, dan bagaimana sikap daripada politisi kita memperlakukan setiap warga negaranya secara adil atau tidak. Kita kembali kepada bagaimana sih ketika Pondok Pesantren Al-Zaitun viral di beberapa media mainstream, bahkan ada yang sudah sempat ditarik judulnya kemarin, ada di media nasional kita yang membicarakan persoalan daripada Pondok Pesantren Al-Zaitun ini, bahwa sudah terkuak juga bahwa adanya salah satu indikasi, jadi diduga bahwa di salah satu pondok pesantren yang ada di Indonesia, sebut saja Pondok Pesantren Al-Zaitun ini yang dipimpin oleh Panji Gumilang, mempraktekkan anekdot-anekdot yang bahkan menyesatkan orang secara umum atau pada umumnya. Bisa kita lihat dari seluruh video-video yang tertuang, bahkan yang menjadi kontroversi sekarang adanya salam Yahudi yang dilakukan atau yang dipraktekkan oleh Panji Gumilang selaku pemilik atau selaku petinggi daripada Pondok Pesantren Al-Zaitun. Jadi adanya praktek-praktek. Nah juga kemarin di beberapa media nasional kita yang sempat diwawancara, adanya satu support backing oleh namanya Pak Kumis, tidak disebutkan namanya tapi ciri-cirinya Pak Kumis. Nah orang yang berpengaruh di dalam republik ini kan kita tahu ada dua ini yang kumis ini, ada yang kumis dari selatan dan juga ada kumis yang ya merupakan badan intelijen negara kita. Kita tahu juga itu. Apakah mereka ini salah satu di antaranya atau mungkin yang lain? Kita menduga bahwa yang disebutkan oleh salah satu narasumber yang sempat diwawancara di salah satu televisi nasional menyebutkan bahwa adanya super backing itu ada dua, yang kumis itu ada yang membacking, ya mereka punya ciri-ciri, ya Pak Kumis disebutkan. Ya kalau kita sadari, ya ada dua lah yang berpengaruh, yang berkumis di negara ini. Yang pertama dari selatan kita tahu itu, yang kedua ya kepala bin, siapa lagi kalau bukan kepala bin. Nah kami mempunyai konklusi yang sebenarnya bersifat dugaan sebenarnya. Kami mengkait-kaitkan, kami menghubung-hubungkan segala persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa ini, misalkan bahwa sudah viral. Bahkan kabarnya tidak baru sekarang. Viral dan mempraktekkan praktek-praktek yang menyesatkan umat Islam pada umumnya atau seluruh umat yang beragama pada umumnya. Ya sebut saja spesifik umat Islam karena mereka memang pure Islam karena pondok pesantren, tidak ada pondok pesantren yang agama Kristen misalkan. Nah pure pesantren Islam atau dalam hal ini ilmu keislaman yang ada di pondok pesantren itu, kemarin sempat
mengundang kontroversi yang sangat luar biasa. Oleh karena adanya satu praktik-praktik yang bersifat tidak lumrah dipraktikkan dalam pondok pesantren itu. Bahkan ada yang juga menjadi mantan daripada murid lah katakan di sana, yang juga sudah jujur-jujuran mengatakan pondok pesantren itu mempraktikkan hal-hal misalkan mencuri, ada setoran puluhan miliar rupiah per bulan, dan itu harus ditepati. Kalau tidak ditepati maka akan dicambuk, dibuka baju sampai berdarah, dipukul. Kalau tidak sanggup kalau tidak berdarah akan diberhentikan. Ini kan salah satu pemaksaan yang juga dalam konteks Islam tidak mungkin juga akan dibenarkan perlakuan atau perbuatan semacam ini. Nah, dari sini sebenarnya kita belajar bahwa sudah kemudian ada komunikasi mau ke Israel, mau ke Tel Aviv, apa semua segala macam. Ini kan satu hal yang memang secara orang yang belajar, misalnya saya juga tidak bodoh-bodoh amat dalam pondok pesantren misalkan. Oleh karena di perguruan tinggi saya juga ex alumni daripada kampus Islam juga. Ya, ini yang menjadi pembelajaran kita semua, bahwa tidak kemudian semua pondok pesantren yang ada di bangsa ini juga mempraktikkan hal-hal yang juga sudah sesuai dengan apa yang dinisbahkan di dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis. Atau mereka mempunyai pendapat lain, mempunyai pemikiran lain. Nah, tapi yang menjadi kemudian akan kita diskusikan pada hari ini, yang menjadi bacaan kita, bahwa sebetulnya kenapa sudah dalam detik ini dari 1996 sudah hampir 27 tahun lamanya, kira-kira sudah 20 tahun, 28 tahun lamanya, negara seolah-olah absen dalam menilik hal ini. Negara seolah-olah tidak tahu menahu tentang persoalan-persoalan ini. Berada rumor bahwa memang setiap calon gubernur yang ada di Jawa Barat, bahkan lebih umumnya setiap calon presiden, itu harus sungkem pada tinggi daripada pondok pesantren Zaitun ini. Dalam hal ini ya Panji Gumilang, ya secara basis mereka mempunyai basis yang sangat besar. Itu bisa menjamin keterpilihan daripada salah satu pasangan yang akan atau yang sudah didukung sepenuhnya oleh petinggi dari pondok pesantren itu. Tapi kemudian yang akan menjadi rumor yang kita harus garis bawahi dalam konteks pemilihan kita misalkan, kenapa negara tidak mengambil peran atau seolah-olah lupa pada semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seluruh pondok pesantren ini. Ini kan yang menjadi tanda tanya besar. Apakah negara terlibat atau ikut campur dalam persoalan ini untuk membackup? Petingginya marah-marah, polisi tidak dimarahi, tidak diapa-apa. Kalau bukan ini karena adanya backup atau tidak dilindungi oleh pemerintah, sampaikah bisa untuk kemudian petinggi yang merupakan yang tidak ada sangkut pautnya dengan penegak hukum, ya memarah-marahi seenaknya para penegak hukum yang bertugas saat itu. Ya makanya kalau kita hubung-hubungkan dengan apa yang menjadi support backing mereka tadi, bahwa memang yang menjadi backupannya ya sangat tuntas, sangat besar, dan tidak bisa digaruk oleh para penegak hukum yang ada di bangsa ini dengan mental yang dimiliki oleh para penegak hukum kita. Misalkan polisi yang mereka tidak punya ketegasan dalam bersikap misalkan, atau dengan kata lain mereka takut atasannya, ya takut sudah pasti sama yang berkumis tadi yang disampaikan oleh salah satu narasumber yang ada di media nasional gitu. Sehingga ini menjadi hal yang patut kita diskusikan, bahwa kita sebagai anak bangsa seharusnya kita harus mendiskusikan ini secara lebih lanjut. Kok kenapa ada pembiaran? Seolah-olah pemerintah tidak tahu menahu, seolah-olah pemerintah tidak mau bertanggung jawab. Padahal ada praktik yang tidak sesuai dengan apa yang sudah semestinya dijalankan. Kalau orang Islam misalkan tidak sesuai dengan perspektif Islam kita. Ini harus menjadi bahan diskusi kita, ya. Endingnya ya memang pondok pesantren kalaupun pada akhirnya dianggap tidak sesuai dengan mekanisme atau dengan jalur yang ditetapkan oleh pemerintah, ya maka dengan sangat terpaksa pondok pesantren itu harus dibubarkan. Tidak ada kata lain selain harus dibubarkan. Karena tidak ada lagi yang menjamin bahwa apakah orang yang masuk di sana itu bisa dijamin keselamatan pikirannya, keselamatan idenya. Dengan kata lain, mereka yang di sana diganggu atau disesatkan secara nyata. Banyak cerita-cerita bahkan dari ex
yang keluar dari pondok pesantren itu selama berpuluh-puluh tahun sekolah di sana, pulang-pulang mengkafirkan orang tuanya. Ini kan yang menjadi satu bahan tamparan besar sebenarnya untuk kita sebagai bangsa mengevaluasi, mendidik anak-anak bangsa ke depan untuk belajar, untuk beragama dalam konteks agama secara baik, secara benar dan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jangan seolah-olah kita sosok dapat ilmu baru yang di luar yang tidak kemudian menjamin apakah kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tiba-tiba keluar kita mempraktikkan ilmu itu lalu kita merusak diri orang atau merusak bahkan diri kita sendiri. Maka selain dari apa yang kemudian telah kita diskusikan tadi, adanya keterlibatan negara dalam hal ini atau dalam hal ini politisi lah yang selalu memanfaatkan pondok pesantren Al-Zaitun ini sebagai lumbung suara. Konon mereka punya basis data, basis pemilih yang banyak, dari ada hampir jutaan penduduk yang ada di Jawa Barat sana ikut memilih. Dan kalau mereka ini berpihak tentu saja akan mempengaruhi keterpilihan daripada salah satu pasangan calon yang maju, yang mendapat restu, yang didukung oleh petinggi Panji Gumilang itu. Nah sehingga ya kalau negara punya andil dalam hal ini untuk ikut menyuburkan praktik-praktik yang ada di pondok pesantren, ya hentikanlah. Karena demi kemaslahatan umat dan seluruh masyarakat Indonesia, negara harus bertindak dan harus mengkaji setiap apa yang menjadi persoalan-persoalan di bangsa ini itu dengan hati yang lapang dan juga dengan keterbukaan, sehingga tidak menimbulkan riuh rendah, tidak menimbulkan keributan, tidak orang saling kerusuhan. Ini kan saya punya dugaan jangan sampai ada kerusuhan. Belum kemarin di demo ada mahasiswa yang demo, mereka juga ikut demo tandingan dan menunggu sambil menyanyikan lagu-lagu kebanggaan mereka, lagu-lagu Yahudi. Ini menjadi rahasia umum. Nah sehingga ini menjadi tantangan besar. Ini menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan kita terbesar dalam masa-masa ini untuk negara berpihak pada yang benar. Jangan berpihak pada siapa yang menyetor atau pada siapa yang mereka yang membawa komunikasi itu. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.